Halo semuanya, nama aku Valentina. Dan setelah mengalami patah hati terburuk dalam hidupku, aku melakukan perjalanan jadi penghancur hati. Aku pacaran dengan 5 cowok sekaligus, tapi ini semua jadi berantakan. Waktu masih SMA, aku punya pacar yang luar biasa, Dean. Kami mengalami masalah di akhir kelas 3 SMA. Kami berantem terus, tapi nggak tahu angin dari mana, tiba-tiba dia berhenti berdebat dan beliin aku bunga setiap hari. Aku merasa dia masih jauh. Dia kayak nggak mau sentuh aku. Ada sesuatu yang berubah, tapi aku nggak tahu apa atau kenapa. Lalu satu sore ini datang tanpa aba-aba yang bikin aku kaget. Kami datang ke kafe Prancis yang kami suka. Kami sedang makan es krim. Dan aku lagi ngomongin tentang masa depan kami bersama. Tiba-tiba aku lihat tangan dia gemeteran. Dia melihat ke bar ke arah beberapa cowok. Aku menoleh dan lihat salah satu dari mereka melihat balik ke dia, menyapa. Aku menatap Dean dan dia mulai nangis. Aku gak pernah lihat dia sesedih ini. Dia pegang tanganku dan bilang, "Aku gak bisa, Valentina." Aku gak dengar apa yang dia mau bilang karena dia seperti kehabisan nafas. Sampai akhirnya kata-kata ini keluar dari mulutnya. "Aku gay." Aku sedih banget. Dia bilang ke aku kalau dia ketemu laki-laki beberapa bulan lalu dan dia selingkuh. Aku gak bisa dengar dia lagi. Aku bahkan gak bisa lihat dia. Aku ambil tasku dan tinggalin dia yang masih nangis di sana. Jadi selama ini aku memang gak percaya diri. Tapi aku merasa diriku cukup untuk dicintai karena ada cowok ganteng yang suka sama aku. Tapi ternyata enggak. Kayaknya itu saatnya semua mulai hancur. Setelah aku lulus, aku mulai berburu. Aku harus membuktikan ke diriku kalau aku cantik dan menarik. Cowok pertama yang jadi targetku adalah sahabatnya Robert. Dia lagi nongkrong di parkiran dengan beberapa cowok sambil dengerin musik. Aku lagi jalan balik dari supermarket dan dia melambaikan tangannya. Jadi aku ikut gabung dan berakhir dengan kami menari-nari sampai tengah malam. Lalu aku dan Robert keliling di mobilnya sampai malam. Kayaknya 3 kali dia bilang kalau Dean bodoh udah melepaskanku. Dan itu membakar egoku. Aku menciumnya dan sejak saat itu kami mulai pacaran. Tapi nggak cuma dia satu-satunya. Setelah sekitar sebulan aku merasa nggak pede sama penampilanku lagi. Aku tahu aku butuh mengisi kekosongan ini. Aku pergi ke sebuah pesta di kampus dan di sanalah bertemu Miles. Dia adalah pasangan nari terbaik. Dia lucu dan senang bertualang. Kami suka bertemu di Jumat malam dan pergi dari satu bar ke bar lain dengan KTP palsu. Tapi itu bukan akhirnya. Lalu aku mulai merasa sedih lagi. Jadi aku bertemu Cole, si cowok ganteng, Braxton, si cowok kaya yang lebih tua, dan Calvin, si cowok romantis. Aku pacaran sama 5 cowok sekaligus dan aku merasa aku oke banget. Tapi tragedinya pun terjadi. Bapakku kecelakaan parah dan meninggal. Dia adalah orang paling dekat dalam hidupku. Kami mengadakan upacara pemakaman di rumah dan Calvin ada di sana untuk mendukungku. Aku merasa aku butuh orang yang hangat di sampingku saat ini. Lalu tanpa aba-aba, aku lihat Cole lewat jendela. Dia datang untuk menenangkanku juga. Aku jalan keluar. Dia memelukku dengan erat dan berbisik, "Turut berduka ya sayang." Dia baik banget, tapi aku takut mereka akan saling lihat. Dan itu bukan yang paling parahnya. Saat aku lagi mengatur mereka berdua selama upacara pemakaman, aku merasa ada yang menyentuh pundakku. Itu Miles. Dia mencium pipiku dan bilang kalau dia sedih waktu lihat beritanya di Facebook. Jadi dia minta kakaknya untuk mengajaknya ke rumahku. Dan itulah saatnya dia mengenalkanku pada kakaknya, yang bukan lain adalah Braxton. Di saat yang sama, Calvin dan Cole datang ke kami dan aku merasakan jantungku jatuh. Ini adalah waktu terburuk untuk mereka saling bertemu. Aku bawa mereka keluar untuk menjelaskan semuanya. Calvin yang sangat lembut mulai menangis dan bilang kalau dia pikir aku adalah kekasih dalam hidupnya. Cole memeluk dia. Braxton tertawa terbahak-bahak. Miles kesal banget dan hampir mematahkan rahang kakaknya. Aku melihat ini semua terbongkar hingga akhirnya ada satu titik puncak. Sebuah mobil tua berhenti di depan rumahku. Dan itu Robert. Dia melihat ke arah kami, mendengarkan mereka berdebat dan teriak beberapa saat. Lalu dia berdiri di tengah dan bilang ke mereka untuk jangan ganggu aku. Ini pemakaman bapaknya, astaga. Dia baik banget. Aku merasa aku punya penyelamat pribadi. Sampai aku jalan mendekatinya untuk berterima kasih. Dia menatap mataku dengan tajam dan bilang, "Aku kecewa sama kamu." Kata-kata ini menusuk hatiku. Lalu mereka semua pergi. Sore itu aku sedang melihat foto bapakku di dinding dan aku berpikir pasti dia tahu aku harus apa. Aku merasakan kekosongan besar muncul dalam hatiku lagi. Tapi aku tahu kalau aku satu-satunya yang dapat mengisinya. Aku mulai meditasi, membaca, dan lain-lain. Tapi aku tahu kalau aku hanya mau berbagi ini semua dengan satu orang. Orang yang sudah aku sakiti. Robert. Tapi aku merasa nggak bisa menghubunginya. Aku malu banget. Lalu aku dapat berita yang aneh. Suatu hari aku buka emailku dan aku dapat undangan pernikahan. Pacarku di SMA, Dean, akan menikah dengan pacar laki-lakinya. Aku pikir ini bakal menyakitiku. Tapi ternyata enggak. Aku senang untuknya.
Aku mau dia bahagia. Jadi aku hubungi dia dan bilang aku akan datang. Dan aku minta maaf karena reaksiku sebelumnya. Tapi pernikahan dia adalah acara yang mengubah hidupku. Karena aku baikan dengan Dean, dia minta aku jadi groomsman-nya karena dia nggak punya banyak teman cowok. Tapi saat aku datang ke pernikahan, ternyata ada 2 groomsmen, aku dan Robert. Aku lupa kalau Robert itu sahabatnya. Waktu kami berdiri bersama, melihat Dean membaca sumpahnya, aku menatap Robert dengan mata berkaca-kaca dan bilang, aku minta maaf, dan aku merasa jarinya meraih tanganku. Waktu cerita ini dimulai, aku nggak menyangka untuk menemukan cinta di pernikahan pacarku yang gay. Tapi iya, jujur waktu aku berhenti berpikir bahwa orang lain harus membuatku pede, sesudah aku bisa mengurus diriku sendiri dan mencintai diriku sendiri, aku merasa aman. Dan sekarang aku memulai bab baru dengan Robert, di mana kami meninggalkan semua masalah kami dan saling mendukung satu sama lain. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.